dibentuk melalui teman sebaya. Nah, remaja ini pun juga tidak hanya bisa diberikan keagamaan melalui hanya di sekolah-sekolah saja. Di tingkat lingkungan keluarga itu pun juga harus dibentuk, karena menurut saya memang agama adalah yang fondasi terkuat ketika kita menolak apapun bentuk dari kriminalitas atau kejahatan, baik yang itu nanti dipidana ataupun tidak, itu adalah menjadi fondasi. Kemudian kita juga punya program nasional Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Ini bekerja sama dengan Forkompimda, baik tingkat Kabupaten Magelang ataupun sampai dengan tingkat kecamatan. Jadi kebetulan untuk tahun 2022 Kabupaten Magelang itu mendapatkan nilai dari hasil survei partisipasi kemandirian, itu kota menjadi kota sangat tanggap terhadap ancaman narkoba. Nah, ini terbukti dengan adanya perda yang sudah dituangkan dan sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati. Kemudian kita juga punya program nasional intervensi berbasis masyarakat. Intervensi berbasis masyarakat ini adalah rehabilitasi dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi rehab ini dilaksanakan oleh masyarakat. Siapa yang menjadi konselornya, siapa yang menjadi pendampingnya bagi pengguna-pengguna ini, itu adalah dari desa, dari penggerak PKK, dari Babinsa, Babin Kaptipmas, bidan desa, ataupun penggiat-penggiat relawan yang aktif di desa. Dan ini jelas dari tokoh agama bisa masuk juga, karena ini berkaitan. Jadi rehabilitasi ini saya lanjutkan ya. Rehabilitasi ini ternyata bukan kita saja yang melaksanakan, masyarakat itu bisa. Bahkan di beberapa pondok pesantren itu juga melaksanakan rehabilitasi narkoba berbasis religi. Itu ada kerjasama dengan BNN. Secara medis kami yang melaksanakan, secara sosial pondok pesantren yang melaksanakan. Jadi pernah ada pada tahun 2020 ini kami didatangin pondok pesantren di salah satu di Kabupaten Magelang. Saya lupa namanya dan saya tidak akan sebutkan. Itu dia membawa santrinya ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Karena pada saat dibawa ke sana, dia itu mengalami ngamuk, Bapak. Agresif, ngamuk, dan mungkin dibawa keluarga di situ sudah kondisi ngamuk dan keluarganya sudah tidak bisa menangani. Begitu dibawa ke pondok pesantren, ternyata ada terindikasi dengan penyalahgunaan narkoba. Kenapa keluarganya memondokkan dia di pondok pesantren tersebut? Sehingga pengurus pondok pesantren datang ke kami. Ternyata setelah kita lakukan asesmen bahwa benar dia menggunakan narkoba, kalau dia masih tetap di pondok pesantren tersebut, maka dia akan menjadi virus negatif yang akan membagikan ke santri yang lain. Sehingga sebelum dia melanjutkan, kita lakukan rehabilitasi terlebih dahulu. Dan kebetulan karena dia tingkat berat, maka kami rujuk dulu di RSJ Suroyo untuk kita lakukan rehabilitasi di sana. Setelah dari medisnya selesai, peranatnya selesai di sana, baru kita kembalikan ke pondok pesantren untuk dilakukan keagamaannya terus-menerus. Jadi kami ini kadang kalau ada boarding school atau pondok pesantren yang seperti itu, maka memang harus ditangani terlebih dahulu karena takutnya bisa menyebarkan ke santri yang lain. Cuman kami tetap berpesan kepada pondok pesantren bahwa si anak tidak boleh untuk dikucilkan, tetap harus dikumpulkan dengan santri-santri yang lain dengan positif, dengan pendampingan. Jadi ini ada seperti itu. Dan di sekolah-sekolah juga ada, baik yang sekolah negeri ataupun swasta juga seperti itu. Kami harapkan tidak dikeluarkan, karena kalau dikeluarkan seperti di Kota Magelang, itu beberapa SMP ada yang mengeluarkan, dia diterima di sebuah sekolah karena dia harus bersekolah. Kebetulan sekolah itu bertemu
kejahatan orang tuanya seperti itu. Itu kumpul dalam satu sekolah. Coba bayangkan ketika dia dikumpulkan dalam satu sekolah dan itu sekolahnya bersifat umum, hanya pelajaran saja. Saya tidak membayangkan anak-anak yang berkumpul itu akan menjadi pintar seperti apa. Karena yang direhab di kami aja, rehab narkoba, yang tadinya menggunakan pil masuk ke rehab, begitu ketemu dengan yang menggunakan ganja atau menggunakan metamfetamin atau sabu, begitu keluar dia menggunakannya meningkat, Bapak. Lebih pintar penggunaannya. Dan dia bisa mengenal bandar, apalagi yang di lapas. Yang tadinya hanya pengguna murni, begitu keluar jadi pengedar. Di lapas yang tadinya hanya melakukan pencurian, begitu keluar jadi pengedar. Karena kumpul jadi satu. Nah ini di lapas juga ada rehabilitasi, sama. Dan itu terjadi. Yang tadinya pengguna jadi pengedar, yang tadinya pencuri jadi pengguna. Begitu seterusnya, ketika kita ini tidak hadir untuk mensekat-sekat itu agar tidak terjadi melebar. Jadi kami di sini di BNN harapannya adalah Bapak tokoh agama, Bapak Kiai ini menjadi benteng terdepan kami. Kalau hanya kami terus terang tidak cukup mampu. 3 wilayah, pegawainya 30 orang, sudah tidak mampu pasti. Bayangkan saja dengan jumlah penduduknya saja kita sudah 1 banding berapa? 100.000 orang. Ini seperti itu. Kemudian kita untuk pemberantasan juga ada. BNN juga memberantas sama seperti di Polri. Untuk obat-obatan memang Polri yang menjadi tugas utamanya. Kalau kami dapat pengedar atau bandar obat-obatan, kami serahkan ke Polri. Kita khusus narkotika golongan 1 atau sampai golongan 3, namun kami memang dikhususkan narkotika golongan 1 pemberantasan di BNN. Di kami kalau obat-obatan golongan 4, psikotropika, pil sapi dan kawan-kawan, kalau ada pengedar itu kami serahkan kepada Polri karena undang-undangnya berbeda, undang-undang kesehatan yang digunakan. Jadi kalau obat-obatan yang dijual bebas itu menggunakan undang-undang kesehatan, tapi kalau narkotika itu tidak dijual bebas dan tidak dipergunakan untuk obat-obatan, itu masuk ke Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. Jadi undang-undangnya berbeda. Mungkin itu program-program kami yang nanti bisa disinergikan dengan para tokoh agama dan juga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Magelang. Harapannya program-program ini menjadi salah satu program-program yang diunggulkan oleh Bapak Kiai semua. Tolong sempilkan program kami menjadi program unggulan di masing-masing wilayahnya. Karena memang narkoba itu menjadi extraordinary crime selain teroris dan korupsi. Ini menjadi salah satunya. Kalau korupsi juga ada pasti narkobanya. Kalau ada orang menggunakan narkoba pejabat, itu juga ada korupsinya. Karena itu biayanya sangat besar sekali. Dan secara internasional teroris, dana yang digunakan dari penjualan narkoba. Dana-dana yang digunakan itu juga sudah terbukti. Meskipun pesan dari Bapak Kepala BNN RI kemarin disampaikan bahwa narkoba itu adalah kejahatan tanpa korban, karena penjahatnya adalah korbannya itu sendiri. Jadi mereka menjual, mereka juga menggunakan sendiri, merusak dirinya sendiri. Sebenarnya kita nggak rugi, karena mereka membeli menggunakan uangnya sendiri. Cuman kalau sudah merusak generasi bangsa, apakah negara kita ini akan membiayai anak-anak yang tidak produktif, yang sudah gangguan kejiwaan, atau dia yang tidak produktif karena menjadi pengangguran? Nah, ini menjadi beban negara sebenarnya seperti itu. Nah, jadi mungkin
Kami dari BNN mengharapkan bahwa program kami sisipkan menjadi program unggulan dari Bapak-Bapak Ustadz. Kalau mengisi pengajian pun tolong kami disisipkan terkait dengan penggunaan narkoba. Jika yang belum maka kita tantang, jika sudah terlanjur menggunakan maka kita tangani dengan datang ke BNN Kabupaten Magelang gratis. Jika butuh narasumber dari kami untuk membantu menjelaskan bahaya narkoba, penyuluh kami siap datang gratis. Dan jika ada Bapak Ustadz dan sebagainya mendengar informasi ada kejahatan narkotika, laporkan kami, maka tim pemberantasan kami akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor. Jadi yang melaporkan rehab, melaporkan kejahatan narkotika, ini kami lindungi namanya. Ini menjadi rahasia dan ini kami konsumsi sendiri untuk BNN Kabupaten Magelang. Bahkan mungkin ada yang melapor, misal keluarga saya dari Pak Ustadz, keluarga saya ada yang menggunakan, mungkin Pak Ketua MUI-nya pun juga nggak akan tahu. Ini menjadi rahasia karena ini kode etik dari kami dalam melakukan pelayanan. Mungkin dari kami sedikit menyampaikan seperti itu, Bapak Ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati. Demikian dari Badan Narkotika Nasional. Semoga kedepannya Kabupaten Magelang ini menjadi kabupaten yang bersinar, bersih narkoba. Dan semuanya ini atas bantuan dari para tokoh-tokoh yang ada di sini, para tokoh-tokoh yang sudah berpengalaman, yang sudah lebih senior, dan yang pasti lebih mengenal Kabupaten Magelang dibandingkan kami di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang. Demikian dari kami. Jika ada kesalahan kata dan tutur yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.